Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mutiati Nur Alifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori psikologi pembelajaran bahasa Inggris menurut Bruner. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada biografi Bruner. Nama lengkap dari Bruner adalah Jerome Seymour Bruner. Bruner lahir di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Ia berkebangsaan Amerika. Ayahnya bernama Herman dan ibunya bernama Rose Bruner. Bruner menyelesaikan pendidikan sarjananya di Duke University, di mana ia menerima gelar sarjana AB. Selanjutnya, Bruner belajar psikologi di Harvard University dan mendapat gelar doktornya AM pada tahun 1939 dan mendapat gelar PhD pada tahun 1939 di bawah bimbingan Gordon Allport. Pendekatannya tentang psikologi adalah elektik. Pengertiannya meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan berpikir. Dalam mempelajari manusia, Bruner menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Bruner menerbitkan artikel psikologi pertama yang berisi tentang mempelajari pengaruh ekstraktmus pada perilaku tikus betina pada tahun 1941. Tesis doktornya berjudul Physiological Analysis of International Radio Broadcast of Belligerent Nation. Setelah menyelesaikan program doktornya, Bruner memasuki Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas di Divisi Warfare Psikologi dari Markas Agung Sekutu Ekspeditori Angkatan Eropa Komite di bawah Eisenhower meneliti fenomena psikologi sosial, di mana karyanya berfokus pada propaganda atau subjek tesis doktornya, serta opini publik di mana Amerika Serikat adalah seorang editor publik opinion quarterly tahun 1943 sampai tahun 1944. Sepanjang karirnya, Bruner telah dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Yale dan Columbia, serta perguruan dan universitas di lokasi seperti Sorbonne, Berlin, dan Roma merupakan fellow dari American Academy of Arts dan Ilmu. Bruner juga mempublikasikan karyanya dalam bentuk monografi dan artikel. Lanjut, yang kedua ada pemikiran dan teori Bruner. Salah satu teori terkemuka yang dikembangkan Bruner yaitu perkembangan kognitif. Menurut Bruner, dalam proses perkembangan kognitif berlangsung sejalan dengan perkembangan anak. Dalam masa ini terjadi beberapa transisi kognitif. Perkembangan kognitif menurut Bruner adalah perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung secara tahap demi tahap. Perkembangan kemampuan berpikir tersebut sangat memerlukan lingkungan yang sangat mendukung dan membantu perkembangannya atau proses belajar si anak. Dalam hal ini, Bruner sepakat dengan teorinya yang diungkapkan Vygotsky, bahwasanya Bruner proses belajar anak atau perkembangan kognitif anak itu sangat membutuhkan bimbingan ahli atau lingkungan dalam mempermudah mendapatkan informasi atau pengetahuan baru. Bruner berpendapat bahwa
Biasanya belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu diawali dengan memperoleh informasi baru, dilanjutkan informasi pengetahuan, dan menguji relevansi ketetapan pengetahuan. Di samping itu, Brunner membagi alat instruksional dalam 4 macam menurut fungsinya, yaitu alat untuk menyampaikan pengalaman atau yaitu vicarious. Terus ada alat model. Selanjutnya ada alat dramatis, ada alat automatisasi. Brunner menemukan 3 bentuk sistem berpikir manusia yang menstrukturkan kemampuan manusia dalam memahami segala di dunia sekitarnya. Ia mengemukakan bahwa manusia merespon lingkungan di sekitarnya dalam melalui gerakan atau motorik, melalui imajinasi dan persepsinya. Ketiga sistem berpikir manusia ini dibagi 3 tahap, yaitu enasive representation, yang kedua iconic representation, dan yang terakhir symbolic representation. Belajar adalah proses di mana anak memperoleh pengetahuan baik dari diri sendiri, pengalaman, ataupun bimbingan sosial atau lingkungan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, kata pembelajaran adalah kata benda yang ditarik sebagai proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Depdikbud, kata ini berasal dari kata kerja, laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Depdikbud, teori lain yang diungkapkan Brunner tentang free discovery learning, bahwasanya proses belajar menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Gagasan Brunner yang lain yang relevan dan berguna bagi pembelajaran bahasa adalah mengenai format dan routine. Kedua hal ini mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang dapat menirukan kegiatan scaffolding itu menjadi scaffolding atau itu terjadi. Scaffolding adalah aktivitas guru yang dilakukan secara rutin sehingga anak menjadi terbiasa dengan kegiatan ataupun ajaran guru di saat pembelajaran berlangsung. Baik, yang terakhir ada implikasi teori belajar discovery dalam proses pembelajaran. Teori belajar discovery yang dihasilkan oleh Brunner dapat memberikan masukan yang sangat besar bagi perkembangan ranah kognitif siswa. Ranah kognitif siswa memiliki ketergantungan terhadap informasi yang diperoleh melalui proses yang dijalaninya. Semakin banyak informasi yang diserap, lalu mampu menganalisanya dengan baik, maka semakin besar pula ranah kognitif yang ditemukan. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup informasi yang ditemukan, maka sungguh semakin kecil kemungkinan ranah kognitif ini berproses pada diri seseorang atau peserta didik. Secara garis besar, proses pengembangan ranah kognitif seseorang dapat diperoleh melalui banyaknya strategi, baik secara real, pemecahan masalah, penugasan, sampai pada strategi inquiry. Walaupun strategi inquiry dikatakan berbeda pada inti tujuannya, namun menurut penulis, strategi inquiry adalah salah satu cara untuk memperkaya dan memenuhi perkembangan kognitif seseorang. Sebagai teori Brunner misalnya, jika ingin lebih terbuka untuk mencari melalui dunia maya, sah-sah saja, walaupun melalui
bertanya kepada siapa yang lebih tahu, dan dapat pula dicari melalui buku-buku klasik atau pustaka untuk memperkaya pengetahuan dahulu hingga perkembangan dunia sekarang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Brunner tentang pembelajaran sains. Misalnya, kita bukan menghasilkan perpustakaan hidup kecil tentang sains, melainkan kita ingin membuat anak-anak kita berpikir secara matematika bagi dirinya sendiri, berperan serta proses pemerolehan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah proses, bukan suatu produk yang lahir begitu saja dari diri seseorang. Selanjutnya, dengan demikian proses belajar di Scoperi jelas bahwa peranan guru lain sekali bila dibandingkan dengan peranan guru mengajar secara klasikal dengan metode ceramah. Dalam proses belajar ini, guru tidak begitu mengandalkan proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari peranan seorang guru dalam belajar di Scoperi berikut. Yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang tetap untuk diketahui oleh siswa, baik secara kelompok maupun secara individu. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan secara dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Contohnya, di sini yang pertama, menggunakan fakta-fakta yang berlawanan. Yang kedua, menggunakan hal yang sudah dikenali oleh siswa. Yang ketiga, siswa akan merasa sanksi dengan jawab sehingga lahirlah hipotesis siswa. Yang keempat, menemukan konsep atau teori dari masalah yang sesungguhnya. Lanjut, memperhatikan 3 hal berupa cara enaktik atau bersifat manipulatif, ikonik bersifat latar belakang, kemampuan internal siswa, dan cara simbolik atau berdasarkan media berpikir. Selanjutnya, jika dilakukan di laboratorium, maka guru adalah sebagai pembimbing atau tutor atau fasilitator siswa. Dan yang terakhir, menilai hasil belajar setelah adanya proses penarikan kesimpulan dari guru secara keseluruhan, memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mencari dan berpikir terhadap materi-materi yang dipandang belum diketahui, memberi pengarahan yang berhasil, dan memotivasi bagi yang kurang beruntung. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.